Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku Jemaat Suara Kebenaran. Jumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Karena kemurahannya kita boleh bersatu hati untuk beribadah bersama. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, firman Tuhan terambil dari Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan 20. Penyampai kebenaran firman Tuhan yaitu Bapak Hardono. Doa syafaat akan dipimpin oleh Mas Amos. Mars Suara Kebenaran nanti Ibu Leni. Net pertama Ibu Endang, net kedua Ibu Sri. Kemungkinan nanti tidak ada karena kita ada pesta rakyat pada pagi hari ini ya. Adapun susunan pelayanan sebagai berikut saudaraku. Mars Suara Kebenaran akan dilantunkan oleh Ibu Leni. Pujian awal nanti Mas Yoyo. Akan dibuka dengan doa oleh Bapak Sony. Pujian untuk mengiringi pembacaan firman Tuhan Bapak Gatot. Pembacaan firman Tuhan 1 sampai dengan 5 Ibu Leni, 6 sampai 13 Bapak Purwadi, 14 sampai 20 Bapak Lendra. Pujian setelah pembacaan firman Tuhan Ibu Risma. Pujian mengiringi renungan mengiringi renungan pada pagi hari ini yaitu Bapak Heru. Penyampai renungan yaitu Bapak Hardono yang merespon kebenaran firman Tuhan atau renungan fajar ini yaitu Ibu Sri. Demikian, sepertinya nanti kalau tidak ada session kedua berarti kita nanti mencari di acara jedah. Mari kita satukan hati kita masing-masing. Kita fokus kepada Tuhan, pikiran kita, jiwa kita untuk mencari kebenaran. Biarlah hidup kita ke depan semakin dipakai Tuhan, semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, kita mulai saja dari Ibu Leni dan rekan-rekanku semuanya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Si Leni. Mars Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi
bagi dunia itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Lanjut. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Monggo lanjut. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Segala sesuatu yang sudah kami terima, ini semua adalah seizin-Mu dan kasih karunia-Mu. Ampuni segala kesalahan, dosa, perbuatan, pikiran maupun ucapan kami, semuanya ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan saudara kami di frekuensi ini untuk menerima, mendengarkan, dan terlebih lagi Engkau berikan hikmat kepada kami untuk mampu melakukan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan untuk saudara-saudara kami yang bertugas pada pagi hari ini, dari pujian, pembacaan firman Tuhan, maupun yang doa syafaat, terlebih lagi Tuhan berikan hikmat kepada saudara kami yang akan membawakan renungan sabda firman-Mu. Berikan di dalam bibir mulutnya untuk menyampaikannya, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya Bapa, Engkau lindungi semuanya dari perangkat kami yang kami gunakan, dari listrik dan media udara frekuensi ini, agar terhindar dari kerusakan maupun sesuatu yang tidak berkenan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami akan melakukan membuka di dalam renungan fajar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berharap hanya kepada Engkau. Haleluya. Amin. Isinya kabar kabingan, winangsit kandining pangeran,
dadya srana suka piwulang margining kautaman dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tiang lepat kraos winelehno dining sabdaning kang makwasa tiang dosa ya samya mratobat nampeno no rahmat imen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tiang lesah sinung lipur nyoto karono kuasaning sang sabdo wewatekan minda utama wah kekah ing pracaya dimendang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Amin. Monggo Lani. Pembacaan kebenaran firman Tuhan diambil dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Perikop yang pertama. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Pak Pur, lanjut. Ya. Ayat 6 sampai 13 dengan judul perikop pemberitahuan tentang penghakiman. 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.
Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur bawa nafsu cabulnya. Saya ulang ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Monggo Politra. Kami lanjutkan ayat ke-14, perikopnya, tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk tuaian, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ayat ke-17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ayat ke-18. Dan seorang malaikat lain datang dari Misbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buahan anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ayat ke-20. Dan buah-buah anggur itu dikilang
di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Pak Heru, monggo. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Monggo. Supaya Tuhan memberi pewahyuan kepada kita. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami mohon Engkau hadir melalui kuasa Roh-Mu, mengurapi kami semua anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi ini. Kami rindu akan urapan daripada Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia Tuhan, akan membawa rema
petunjuk dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan juga memenuhi dengan hikmat pewahyuan, supaya kami dapat menyampaikan dengan mudah diterima dan menjadi berkat kita semua. Perawatan kesucikan sehingga aman dapat membantu dalam kelancaran dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar untuk Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 20 pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami menghadap kehadirat Tuhan, mohon pewahyuan, mohon urapan daripada Roh Kudus kita semua yang sudah siap merenungkan firman Tuhan, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tapi menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan hari ini. Terima kasih, hamba-Mu melengkapi dengan hikmat pewahyuan yang dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan dan menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Roh Kudus berkarya menyucikan segala peralatan supaya bisa lancar sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Lalu kemarin Pak Purwadi sudah membeberkan bagaimana pencipta Allah, pencipta alam semesta, dan salah satu pengikutnya yaitu malaikat yang memberontak yang bernama Setan, dan akhirnya menjadi Lucifer dan menjadi setan karena dilempar ke bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin Pak Pur juga mengatakan bahwa hati-hati bahwa setan itu atau Lucifer atau bintang timur, putra fajar itu masih mempunyai kuasa di bumi. Kita tahu bahwa manusia yang pertama juga berhasil dikalahkan oleh Lucifer ini, karena pada waktu itu sama-sama masih di surga. Lucifer ini sudah diberi kuasa Tuhan untuk menguasai bumi. Dia dilemparkan jatuh ke bumi, lalu dia berkuasa di bumi. Setelah di bumi, dia melihat anak manusia, yaitu Adam dan Hawa, sehingga diserang dengan berbagai umpan seperti kemarin Pak Purwadi. Ada suatu bujukan supaya manusia itu bisa jatuh. Dan akhirnya Adam dan Hawa itu memang jatuh karena melanggar pemberontakan dari Tuhan juga, dan sama-sama dibuang ke bumi, dan dia tidak lagi bertempat tinggal di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi setan ini berkuasa untuk memegang kekuasaan di bumi. Tapi Sang Pencipta itu melihat bahwa kuasanya hanya sebatas di bumi, tidak di surga. Karena manusia ini perlu penyelamat, akhirnya Tuhan juga menurunkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana manusia yang sudah dibelenggu oleh setan menjadi anak buah setan, dan dia harus
melakukan hawa nafsu segala macam, ya, seperti yang diceritakan tadi, seperti di Babil. Babil itu adalah simbolis orang yang menuruti hawa nafsu, menuruti nafsunya, nafsu kedagingan, seperti itu. Akhirnya Tuhan melihat bahwa manusia perlu ditolong, manusia perlu diselamatkan. Kalau tidak, akan binasa, surga itu kosong, tidak ada yang menempati. Dan akhirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus, ini sama-sama juga sang bintang timur atau putra fajar yang diturunkan juga kalau kita bisa melihat dari Wahyu 5 ayat 5 itu Yesus sebagai Wahyu 22 ayat 16 itu Yesus sebagai bintang timur, tapi dia untuk penyelamat. Kalau yang pertama itu adalah setan sebagai bintang timur, putra fajar tetapi penghancur atau pemusnah atau merusak. Tapi ini ada bintang timur yang datang, putra Allah yang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, antara setan dan Tuhan Yesus atau bintang timur, sama-sama bintang timur punya diberi kuasa, ini akan bertanding antara setan, antara si jahat melawan Lucifer, melawan Yesus Kristus Sang Mesias. Kita melihat ayat 1 sampai ayat 5, kita beri judul Mahkota Kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh kemenangan itu tidak mudah. Kita juga sekarang ini berjuang untuk iman kita, supaya kita ada kemenangan. Kalau sudah kita ada kemenangan, kita akan diberi mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa gereja mula-mula pada zaman Kaisar Domitianus, itu kira-kira tahun 50 Masehi, itu perkembangan gereja dihambat oleh Kaisar ini. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dibunuh, diseksa, sehingga mengalami penderitaan berat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mereka bisa mempertahankan iman, tetap percaya, berharap kepada Tuhan Yesus, dia akan menang dan dia akan diberi mahkota kehidupan. Ini kita juga bisa melihat pada waktu Yesus dicobai oleh setan di padang gurun. Apa yang menjadi rekayasa setan untuk menaklukkan Tuhan Yesus, supaya sang putra fajar penyelamat ini bisa musnah karena kalah dengan putra fajar yang perusak tadi. Ternyata pertandingan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu dimenangkan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah. Di situ bagi berbanyak umpan yang ditawarkan, ya. Ini Pak Por kemarin memberitahu bahwa banyak umpan, banyak tawaran-tawaran seperti itu. Yang pertama, kekuasaan, membuat mujizat, ya, batu supaya disuruh menjadikan roti. Karena kamu kan anak Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu anak Allah harus jatuh dari bait Allah, dari atas bait Allah, sotoh bait Allah. Kamu mesti ditangkap oleh malaikat sehingga tidak ada yang sedikit pun ada luka di dalam badanmu. Itu yang kedua. Itu juga tentang pamer kuasa atau kesombongan dalam hidup. Yang ketiga, Yesus dibawa ke bukit dan di situ banyak harta benda yang harus ditawarkan supaya mereka mau menyembah Tuhan. Iblis tetap kalah, dikalahkan oleh Sang Mesias, anak Allah yang maha kuasa ini.
Sehingga iblis juga mencari kesempatan yang lain untuk membujuk orang-orang supaya menjadi pengikutnya dengan cara menawarkan secara licik seperti itu. Itu untuk ayat 1 sampai 5. Nah, Yesus sekarang bersama-sama dengan gereja-gerejanya berjuang untuk memperjuangkan iman kita, supaya kita orang-orang percaya dan gereja Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan dan mereka akan hidup di surga dan namanya ditulis dalam kehidupan atau buku kehidupan atau di daftar di surga nama-nama pengikut Kristus, Yesus Kristus atau Yesus Kristus dan gereja-gerejanya. Dan di dalamnya akan ada tanda nama Bapa, tanda Putra, Roh, tanda Sang Putra dan Roh Kudus, itu tanda salib. Itu dia diberi mahkota oleh Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai 13 adalah panggilan terakhir. Panggilan terakhir ini adalah kita tahu bahwa Tuhan sekarang sudah menang. Lalu setelah anak domba itu sudah menang, Tuhan menjadi hakim. Dia duduk di tahtanya. Di situ ada mahkota untuk sebagai simbol kemenangan, dan dia membawa sabit yang tajam sekali. Nah, dia sebagai anak Allah yang diberi otoritas untuk menghakimi dunia dan setan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak hal perumpamaan Tuhan Yesus setelah dia ada kemenangan. Di situ kita bisa melihat Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini adalah tentang gadis-gadis yang bijaksana. Bagaimana pada penghakiman terakhir itu supaya gadis-gadis bisa bersikap bijaksana. Di situ ada cerita 10 gadis, yang 5 gadis mempersiapkan minyaknya dan yang 5 gadis tidak mempersiapkan tandon minyaknya. Sehingga pada pengantin datang, dia terlambat. Sehingga dia sekarang tidak ada kesempatan lagi untuk bersama-sama sang pengantin, sang mempelai, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang diumpamakan dengan malaikat yang memberi tanda agar semua orang bertobat. Itu ayat 6 sampai 7. Sebelum mereka terlambat, dia harus bertobat. Jangan sampai seperti gadis-gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak di dalam pelitanya. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus siap siaga karena kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri, sehingga tidak diberitahukan. Kita harus mempertahankan iman kita setiap waktu kita berjuang supaya kita tetap menang, dan kita dijanjikan Tuhan bahwa yang menang bisa yang menang meskipun yang sudah mati, yang masih hidup akan mendapatkan tentang kebahagiaan kekal di surga. Itu kalau kita bisa melihat Matius 19 ayat 30. Orang-orang yang masuk surga. Itu yang ayat 6 sampai 13. Sekarang ayat yang 20, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri judul yaitu tegas mengatakan kebenaran. Sekarang Tuhan Yesus untuk penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir ini tegas, meskipun Tuhan Yesus itu hukumnya lemah lembut, hukumnya kasih dan mengasihi, tapi pada akhir nanti Tuhan akan tegas menyatakan atau menegakkan tentang kebenaran. Tidak memilih jenderal korwa, tapi dia akan dihakimi. Kita tahu bahwa kita bisa melihat ya tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Di situ Tuhan tegas. Di situ Tuhan mengobrak-abrekkan
bait suci yang dipergunakan berdoa tetapi digunakan untuk berdagang. Ini rumah doaku, mengapa kau jadikan sarang penyamun, itu kata Tuhan Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 45 sampai 48. Bahwa rumah doaku jangan dipakai untuk hal-hal duniawi atau sarang penyamun kejahatan untuk melampiaskan nafsu kita. Tuhan akan mengadili dan akan meruntuhkan Babil maupun meruntuhkan bait Allah. Semua akan disucikan di dalam 3 hari, yaitu kematian Tuhan Yesus bisa membangun lagi bait Allah yang sudah rusak itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus masih pun lemah. Dia waktu diarak di Yerusalem itu dia mengendarai keledai yang lemah, dan di situ orang menertawakan raja atau mbak keledai lemah. Lemah di sini itu menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah lemah lembut, rendah hati, ya. Tidak ada kesombongan pun. Tetapi pada akhirnya, pada hari penghakiman, Tuhan memegang otoritas dari Allah. Dia diserai oleh Allah, menghakimi orang mati, menghakimi orang hidup. Dia sebagai hakim di dunia maupun hakim di akhirat. Bapak Ibu yang dikasih, itulah pesan pada hari ini dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Jangan sampai kita terlambat. Kita tetap berjuang mempertahankan iman kita sehingga kita mendapatkan mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Monggo yang pujian. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Oleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang